Oke, sobat otomotif, sekarang kali ini Ray panggil kalian mungkin sobat otomotif terlebih dahulu karena di sini Ray bakal sedikit membahas terkait kenaikan pajak option PKB dan juga BBNKB ya. Tentunya ini bakal jadi pro dan kontra di lapangan, terutama di industri otomotif ini sendiri terkait kenaikan pajak option PPN dan PKB dan BBKB per tanggal 5 Januari ini. Ya, kali ini Ray syutingnya secara spontan saja, secara spontanitas berdasarkan live reaction Ray sendiri karena eh, tadi sore atau tadi siang Ray baru saja melaksanakan meeting tim di kantor Ray. Nah, video ini mungkin Ray buat sebagai bentuk uh, aspirasi ya yang Ray buat video. Sebenarnya banyak isu di lapangan, terutama di dunia divisi sales atau juga dari mana respon pembeli yang kita hadapi pada saat ini di lapangan sendiri ya. Sekarang kita ringan aja, sponsorin sama ST Solo. Oke, baik. Lagi rame terkait kenaikan pajak PKB dan option PKB dan juga BBNKB ini, terutama di industri otomotif. Gak mesti dari satu brand Suzuki atau brand lainnya pun ini pasti terdampak juga. Ya, yang pasti ini bakal menjadi efek domino kalau menurut saya sendiri, karena dengan kenaikan pajak PKB atau BBNKB selama sebesar 66% ini mungkin juga bakal menjadi satu kenaikan OTR yang sangat ekstrim menurut saya, karena selisihnya itu cukup besar di angka belasan juta, terutama di industri mobil ya, itu sangat besar. Mungkin untuk di industri motor itu tidak banyak berpengaruh ya, yang sangat berpengaruh ini di industri mobil. Oke, seperti yang kita tahu bahwa yang sedang kita hadapi di lapangan ini banyak berita simpang siur terkait kenaikan isu ya, kenaikan pajak option PKB dan juga BBNKB. Jadi Ray sendiri sebagai sales di lapangan menerima kabar bahwa kenaikan ini diambil daripada selisih BBNKB yang berlaku pada saat ini. Oke, semisal contoh kita ambil sumber dari uh, Grid Auto ya. Oke, kita bakal cek di sini. Sumber dari Grid Auto. Kita ambil sumber dari Grid Auto ya. Ini kalian bisa searching sendiri, nanti mungkin Ray bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Ray bakal langsung baca di halaman kedua, karena di halaman pertama itu skema hitung-hitungan kenaikan pajak PKB dan juga option PKB dan juga BBNKB motor ya, di halaman pertama di Ray ini. Di halaman kedua ini mobil. Kita ambil satu contoh ya, kita bacain dulu. Yang pasti Oke, dengan aturan lama yakni UU nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah PDRD. Misalkan di kota A, provinsi B, tarif PKB itu 1,75%. Maka nilai PKB Avanza 2020 adalah tarif dikali NJKB dikali bobot dalam kurung 1,05, sehingga angkanya 1,75% dikali 187 juta dikali 1,05. Nah, ini hasilnya itu dari Grid Auto 3.436.125 rupiah. 125 rupiah, sorry. Oke, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 angkanya berubah, tarifnya turun menjadi 1,25% dikali NJKB dikali bobot dalam kurung 1,05. Jadi hitung-hitungannya ini 1,25% dikali 187 juta dikali 1,05. Maka hasil yang core itu 2.199.120 rupiah. Disebut PKB terutang ya. Jadi ada penurunan simulasi hitungannya
dari yang awalnya UU nomor 28 tahun 2009 jadi di UU nomor 1 tahun 2022 ini ya ada sedikit perubahan. Nah, maka pajak opsennya adalah, jadi kan kita tadi notice di angkanya Rp2.199.120 ya. Nah, jadi maka pajak opsennya adalah 66% dikali PKB terutang. Nah, PKB terutangnya ini adalah Rp2.199.120 ya. Jadi 66% dikali dengan Rp2.199.120. Nah, jadi hasilnya itu ada di Rp1.451.000, rebultin aja ya. Nah, Rp1.451.000 ini adalah selisih daripada perkalian antara 66% ini dan juga PKB terutang ini ya guys. Nah, maka ini kita hitungnya dari PKB terutang ya. Beda lagi dengan selisih BBNKB, itu bisa lebih besar lagi. Maka PKB total yakni PKN terutang plus pajak opsi menjadi Rp3.650.000, rebultin aja ya. Jadi ini tuh pajak PKB, pokok PKB terutang ditambah dengan selisih 66%. Nah, sementara untuk BBNKB ya, hitungan mirip, yaitu tarif dikali NJKB dikali bobot. Nah, berdasarkan aturan lama yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu ada di angka 12,5%, sehingga nilai BBNKB-nya 12,5% dikali 187 juta dikali 1,05. Nah, hasilnya itu BBNKB terutang Rp25.331.000. Itu rebultin aja ya. Nanti kalian bisa searching sendiri. Nah, tarif BBNKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah 12%, sehingga hitungannya menjadi 12% dikali 187 juta dikali 1,05 sama dengan hasilnya Rp24.318.000. Itu BBNKB terutang guys. Jadi nanti 66%-nya ini dikali dengan BBNKB terutang. Nah, jadi bisa kita simulasiin sendiri. Untuk pajak opsennya adalah 66% dikali dengan Rp24.318.000. Hasilnya itu adalah Rp16.9.480. 16.9.480 rupiah. Nah, maka angka ini 16.9.480 rupiah ini, bila kalian melakukan pembelian mobil baru di akhir tahun ini, itu bisa ditanggung ke konsumen. Ini yang sedang menjadi pro kontra besar di industri otomotif ini sendiri ya, terutama karena nominal ini kan bukan nominal kecil ya, apalagi kita seperti yang kita tahu di lapangan bahwa banyak konsumen yang ingin mengambil DP minim dan juga DP-DP kecil ya. Ini tentu menjadi satu kendala juga yang terjadi di lapangan pada saat ini, apalagi terkait faktur ya. Pembuatan faktur di kantor ini kurang lebih selama 6 hari. Jadi misalkan kita bikin buka faktur tanggal 10, nah ini faktur bisa jadi tanggal 16 Desember. Nah, belum lagi nanti kita proses ke Samsat kan, itu kurang lebih 14 hari kerja untuk mobil CKD, dan CBU itu kurang lebih 21 hari kerja. Udah pasti nggak keburu dong untuk mobil CBU ini. Makanya yang dikhawatirkan di kacamata para sales ini, mobil sudah di delivery ke pembeli, tetapi STNK jadinya awal tahun depan. Tentunya itu udah ketok palu ya. Belum tahu ya, ini belum keputusan pasti. Yang dikhawatirin itu pada saat kami udah delivery order ke konsumen, STNK jadi tahun depan, yang pasti kita udah pasti kena selisih daripada kenaikan opsen biaya PKB dan juga BBNKB ini ya. Itu yang pertama. Selisihnya juga cukup besar, terutama untuk unit-unit yang retail seperti Grand Vitara, Baleno, XL7 itu ada di angka belasan juta, bahkan mungkin ke atas ya. Ini baru estimasi Ray pribadi aja. Kalian bisa koreksi sendiri, kalian bisa diskusi di kolom komentar ya. Ray pribadi pure murni membuat video ini berdasarkan reaksi Ray di lapangan seperti apa. Mungkin bedanya Ray dengan para pelaku di lapangan, Ray membuat video ini ya. Jadi ini bentuk aspirasi Ray juga. Mungkin kalau Ray ada salah
bicara bisa dikoreksi di kolom di kolom komentar. Nah, ini opsi yang pertama atau isu yang pertama di lapangan ya. Jadi kenaikannya ini kenaikan selisih dari BBNKB. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua itu hanya kabar burung ya, belum ramai yang terdengar di Ray, hanya 1-2 kabar yang menyebutkan seperti ini, bahwa sebelumnya katanya ya, balik lagi ini hanya kabar burung, katanya BBNKB terutang yang tadi kita hitung, kita simulasikan yang nominalnya Rp24.318.000 ini, tadinya itu masuk ke pemerintah pusat, langsung masuk ke pusat. Nah, jadi untuk penguatan ekonomi daerah-daerah, disimulasikanlah kenaikan BBNKB dari daerah. Ini yang membuat kita di lapangan menjadi ambigu. Kenaikan 66% ini diambil daripada selisih BBNKB atau diambil daripada pokok terutang BBNKB itu sendiri. Kalau diambilnya dari pokok terutang BBNKB itu sendiri, yaitu 24.318.000 rupiah dikali dengan 12%, itu 16 juta. Berarti bisa kita bilang pemotongan di depannya ini berarti bisa kita bilang kenaikan 66% BBNKB ini potong atas. Kalau bahasa kita potong atas itu yang dimaksud apa? Dari nominal Rp24.318.000 ini dipotong Rp16.9.480 di depan langsung dari pokok BBNKB. Nah, jadi kalau simulasinya seperti itu, berarti konsumen kan tidak terdampak daripada kenaikan opsen PKB dan juga BBNKB per tanggal 5 Januari 2025. Itu hanya kabar burung ya, hanya selentingan saja. Tapi pada realita kami di lapangan mungkin harapannya ada kali ya untuk opsi kedua yang baru saja Ray sebutin ini. Tapi kenapa ini bisa jadi sangat ramai di lapangan? Karena kenaikan pajak selisih pajaknya ini cukup besar guys, 66%, yang berarti ada kemungkinan kenaikan harga on the road daripada setiap masing-masing mobil ini ya. Nah, kita bisa menganalisa secara sederhana ya. Ini kita menggunakan analisa sederhana kita aja. Kita ngambil contoh mungkin espresso ya. Espresso itu ada di harga 170 jutaan. Kalau selisih kenaikan BBNKB-nya itu 66%, udah masuk belasan juta, itu naiknya bisa cukup signifikan guys dari harga OTR. Apalagi mobil-mobil dari brand-brand sebelah yang mendekati harga 200 juta. Rasanya buat mobil LCGC tembus 200 juta itu bukan lagi bisa disandingkan dengan LCGC ya. Padahal itu bukan tipe tertingginya. Itu analisa Ray aja. Kalian bisa kritik ya di kolom komentar, bisa kalian koreksi jika salah di kolom komentar. Nah, ini balik ke analisa Ray juga ya. Yang Ray khawatirkan ini terutama efek domino kepada pekerja-pekerja di lapangan, karena dengan naiknya biaya option BBNKB ini yang dikhawatirkan minat beli para konsumen di lapangan itu menurun, karena pada faktanya per tahun ini penjualan mobil di Indonesia pun ada sedikit penurunan guys, cukup menurun ya. Nah, yang dikhawatirkan dengan kenaikannya selisih pajak dari PKB dan BBNKB ini per tanggal 5 Januari, daya beli dari konsumen ini nambah menurun, yang dikhawatirkan berdampak pada PHK massal di lapangan nanti. Ini efek domino. Mungkin kalau kita bicara ini kita terlalu panjang, ini hanya analisa dasar aja. Kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Ini hanya analisa di lapangan aja ya. Hanya analisa terkait orang yang berada di lapangan. Nah, sebenarnya aturan yang seperti ini nggak cuma memberatkan dari sisi konsumen, dari sisi sales pun cukup memberatkan, karena berdasarkan tadi ada beberapa teman Ray yang follow up konsumen sendiri dan termasuk Ray juga yang menjelaskan terkait kenaikannya pajak BBN, KB dan juga PKB ini. Ada konsumen yang akhirnya nggak jadi beli
Padahal ada janji temu sebelumnya dan lain sebagainya ya. Tapi let's see ya. Ini kita cuma wait and see. Kami yang ada di lapangan ini, kita dari sisi konsumen dan juga dari sisi sales, kita cukup wait and see. Yang penting kita sampaikan aja ke konsumen bahwa selama masih belum ketok palu, ini masih belum sah, apapun masih bisa terjadi ke depannya. Ini masih belum sah, apapun masih bisa terjadi. Kita wait and see aja. Kita yang penting kita kasih disclaimer ke konsumen, yang dikhawatirkan kalau kalian gak mengedukasi konsumen pada saat delivery, pas nanti proses pembuatan STNK ternyata ada selisih, itu kan bisa jadi perdebatan juga antara si divisi sales dan juga konsumen. Ya, padahal di kita ini di lapangan baru tahu baru-baru ini per hari ini per tanggal 5 Desember ya. Saya juga baru tahu per tanggal 5 Desember tentang kenaikan pajak absen dan juga PKB BBNKB ya. Itu makanya cukup diburu-buruin juga, karena kalaupun ini memang benar naik pajaknya, pajak absen ini cukup besar ya. Makanya baiknya kita warning aja ke konsumen, kita kasih edukasi aja, tapi kita sama-sama wait and see, kita sama-sama melihat ya, menunggu dan melihat ya ke depannya akan seperti apa, karena ini masih cukup ambigu juga di lapangan. Apapun masih bisa terjadi, selama belum ketok palu, apapun masih bisa berubah-ubah ya. Ray harap sih sekalipun ada kenaikan mungkin akan ada kompensasi ya, karena ini kan sebetulnya tujuannya untuk penguatan ekonomi di daerah-daerah yang diambil daripada pajak absen PKB dan juga BBNKB, secara bahasa sederhana dari Ray seperti itu. Nah, mungkin harapan Ray sih untuk kenaikan ini, mungkin akan ada kenaikan ya. Kalau harapan Ray boleh ada kenaikan, cuman jangan terlalu besar juga nominalnya. Ataupun mungkin bisa jadi kan opsi hitungan kita yang kedua ini terkait 66% ini diambil dari BBNKB terutang, yaitu 16 juta itu disubsidi ke daerah-daerah itu juga bisa, atau 44%-nya 34%-nya itu disubsidi ke daerah-daerah. Itu juga bisa jadi juga ya. Pokoknya ini semua masih ambigu, ini murni live reaction Ray aja dan analisa dasar Ray. Dari sisi kacamata sales, Ray tidak membawa brand apapun di sini, murni live reaction aja. Kalaupun mungkin nanti kalian ada Ray ada salah-salah ucap, bisa kalian kritik atau kasih saran di komentar ya. Ini pure Ray pure untuk mengedukasi sesama sales. Mungkin alhamdulillah kalau ada yang merasa terbantu dengan penjelasan Ray, dan juga ke konsumen terutama ya, karena untuk saat ini memang di lapangan sendiri kabarnya cukup ambigu. Kita gak bisa tahu ke depannya kayak gimana. Yang pasti Resi harap yang terbaik ya buat kedepannya kenaikan pajak absen ya. Tentu sebagai warga negara yang baik, kita juga wajib bayar pajak kan guys. Wajib bayar pajak, karena dengan kita bayar pajak berarti kita peduli juga dengan negara kita. Ya, intinya kedepannya apapun masih bisa terjadi. Kalian dan saya dan kita semua hanya bisa wait and see. Buat kalian yang sedang ingin beli mobil mungkin, atau sedang ada proses sekarang ini, bisa diburu-burui ya, bisa dipercepat, karena kalau kalian buka faktur atau pelunasan buka faktur tanggal 10, itu bisa jadinya tanggal 16 Desember. Nah, belum lagi nanti kalian mengajukan pembuatan STNK di 16 Desember, nanti ada potongan libur lebaran, libur tahun baru dan lain sebagainya. Makanya untuk kalian yang sedang proses bisa dipercepat ya, karena ini semua kita masih menunggu juga. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ini pure dari analisa dasar aja yang ada di lapangan, dan juga mungkin Ray pun masih bertanya-tanya. Mungkin kalau kalian ada yang tahu tentang isu-isu lainnya tentang kenaikan option PKB dan juga BBNKB, bisa share juga di kolom komentar. Intinya video dari Ray mungkin cukup sampai di sini. Kalaupun ada kekurangan bisa kalian share, kritik, saran dan masukan di kolom komentar ya. Mungkin cukup.
Kira-kira ini pembahasan ringan aja. Ray pun spontan pulang kerja langsung bikin video ini setelah mandi. Ini pun di kosan. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ray buat kali ini bisa jadi manfaat buat kalian. Thank you, see you on the next video.